Oke, langsung saja Ibu mulai. Ibu izin untuk merekam ya perkuliahan hari ini. Ini sudah masuk pertemuan ke-12, minggu depan pertemuan 13 dan 14. Kita bisa offline ya, nanti kita ketemu di kampus. Oke, ini adalah pertemuan ke-12. Sulit. Nih ya. Jadi tujuan pembelajaran adik-adik bisa memahami berbagai macam komunikasi antar sel ya. Jadi bahan kajiannya ada sinyal molekul, ada reseptor. Apa tadi ada reseptor? Dan fungsinya, reseptor itu apa? Yang menerima sinyal ya, reseptor. Kemudian bagaimana caranya komunikasi antar sel, kemudian ada sinyal transduksi dan sitoskeleton, kemudian pengembangan sinyal dan juga diferensiasi. Iya, betul sekali Kak Badi. Jadi sel perlu berkomunikasi dengan sel yang lainnya supaya dapat bekerja sama untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan. Kalau nggak bisa berkomunikasi, ada tadi penyakit, kemudian bunuh diri sel, seperti itu ya, program dead cell, program kematian sel. Ibu kuliah sebentar ya, Dek ya. Maaf ya. Iya, sebentar ya. Metode pembelajarannya kita pakai kuliah seperti ini ya, pakai small group discussion, kemudian untuk praktikum adik-adik nanti bisa ke kampus ya untuk praktikum. Ini adik-adik ya, tingkat organisasi kehidupan. Jadi yang seperti Ibu ceritakan tadi, kita ini adalah kumpulan dari sistem organ. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, sistem organ ini, misalnya ini sistem pencernaan ya, terdiri dari ada mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, hati, pankreas, kantong empedu, usus halus, usus besar. Ini adalah organ ya, adik-adik ya. Setiap organ ini tersusun dari jaringan. Misalnya lambung, dia ada jaringan epitel, jaringan otot. Nah, jaringan ini tersusun dari sel-sel ya, adik-adik ya. Nah, sel-sel ini tersusun dari atom dan molekul. Ada atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat gitu ya. Nah, adik-adik, jadi gambaran umum pensinyalan sel ya. Sinyal itu memang sudah ada sejak awal sejarah kehidupan. Jadi sejak diciptakannya Adam dan Hawa, kalau dalam agama Muslim ya, itu sudah ada pensinyalan sel. Begitu juga ketika diciptakan, jadi teori, kalau kita belajar teori evolusi itu kan katanya dari prokariotik dulu ya. Jadi dari asam amino membentuk asam nukleat gitu kan ya. Asam nukleat itu sampai membentuk sel sampai uniseluler, yang prokariotik sampai jadi yang multiseluler seperti kita ini sudah ada pensinyalan itu ya. Sejak awal sejarah kehidupan penciptaan itu sudah ada yang namanya komunikasi atau pensinyalan sel. Jadi yang namanya komunikasi itu harus dua arah gitu ya adik-adik ya. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan ya. Maksudnya adalah yang berbicara ini menyampaikan pesan. Pesan itu diterima oleh pendengar. Pendengar nanti setelah menerima pesan pasti akan memberikan rangsangan ya kan. Memberikan respon seperti itu adik-adik ya. Jadi tujuan komunikasi itu komunikasinya bisa antar sel, jadi sel yang deket-deket gitu ya, tetanggaan. Jadi kalau kita bayangkan kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat,
Yang paling dekat kan tetangga. Jadi kita komunikasinya sama tetangga gitu ya, ketuk pintu, ucap salam, antar makanan atau apa, bisa ke saudara yang jauh, ke sel yang lain, ke antar sel yang jauh ya, Dedek ya. Jadi kita ibaratkan gini ya, jadi di bibir ini sel-selnya saling berkomunikasi, dari bibir ke otak, itu kan sel jarak jauh gitu ya. Nah, apa yang dikomunikasikan ya antar sel? Jadi dua sel yang berbicara ini ngomong apa sih? Ini mengomongkan tentang proses kehidupan ya, Dede ya. Misalnya saja ada sel yang berbicara, ada sel yang mendengarkan. Nah, ketika Ibu berbicara, otomatis Ibu berpikir ya, apa yang Ibu bicarakan itu kan otak yang menyuruh, kamu bicara gini, gini, gini ya. Nah, itu yang dikomunikasikan sinyalnya untuk proses kehidupan. Misalnya perut adik-adik lapar. Perut ini mengirim sinyal ke otak, aku sedang lapar. Nah, otak pasti cari jalan keluar ya. Oh, lek lapar, makan sebelah aja wes. Mie ayam, apalagi hujan-hujan gini kayaknya enak. Nah, otak berpikir seperti itu, tangan kerja keluar cari makanan gitu ya, seperti itu. Itu untuk melakukan proses kehidupan adik-adik ya. Nah, jadi sinyal antar sel ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, yang dekat misalnya ini sekresi pengatur lokal, saraf gitu ya, Dedek ya. Yang jauh ini harus diedarkan oleh yang namanya darah. Biasanya hormon ya, hormon misalnya hormon pertumbuhan, dihasilkan kelenjar di sini, bisa nyampe ke seluruh tubuh. Yang edarkan siapa ya? Darah. Nah, kalau yang deket-deket itu bisa melalui sambungan celah antar sel ya. Jadi sel yang satu dengan sel yang lain ini ada celahnya, Dede, ada pintunya gitu ya. Nah, itu bisa berkomunikasi lewat situ. Nah, ini adik-adik ya. Jadi di dalam kita tadi membahas kita manusia. Ini contohnya di buku Campbell adalah komunikasi antara bakteri. Nah, ini adik-adik bakterinya ya, adik-adik ya. Ini berbentuk batang yang terpisah, adik-adik. Ini bakterinya banyak sekali ya. Aduh, sekarang cuaca lagi tidak mendukung ini. Lingkungannya panas, gersang, kurang sekali nutrien, kelaparan. Yuk kita ngumpul yuk bersatu membentuk spora seperti ini adik-adik ya. Jadi kita belajar ini kita semakin bersyukur, mengagumi keteraturan ciptaan dari Tuhan kita ya. Sangat hebat, bakteri yang sekecil itu saja dia bisa berkomunikasi ya kan. Jadi ini bakteri yang diam di dalam tanah disebut sebagai mixobakteri atau bakteri lendir ya Dedek ya. Kemudian dia menggunakan sinyal kimia berbagai informasi tentang ketersediaan nutrien. Jadi ini ketika nutriennya banyak, pesta pora, leha-leha seperti ini ya. Ketika kondisi lingkungannya makanan langka, sel lapar mensekresi molekul, kemudian memasuki sel-sel di dekatnya, sehingga merangsang sel-sel tersebut untuk berkumpul. Ayo ngobrol, lingkungan lagi nggak mendukung, makanan menipis. Nah, itu kan menggerakkan ya, Dede ya, menggerakkan untuk berkumpul. Nah, kemudian sel ini membentuk spora berdinding tebal yang mampu bertahan hidup hingga lingkungannya membaik. Kalau lingkungan membaik, dia akan memisah lagi seperti itu. Sangat hebat ya komunikasi dalam sel bakteri. Ini lagi contoh ya komunikasi pada sel ragi. Sel ragi ini yeast ya, yeast. Ragi ini adalah khamir ya, Dedek ya. Jadi komunikasi antara sel ragi yang berpasangan. Sel ragi menggunakan sinyal kimia untuk mengidentifikasi jenis kelamin pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Nah, ini adik-adik ya, kita sangat menentang LBGT itu ya. Pada yeast saja, oh kamu sejenis sama aku nggak mau kawin sama kamu. Oh kamu berbeda jenis, dia bisa ada sinyalnya ya. Nah, dia mau melakukan perkawinan kalau berbeda jenis. Seperti ini adik-adik ya. Jadi ini sel tipe pasangan A melepaskan faktor A yang melekat pada reseptor di sel dari tipe pasangan A. Kalau dia beda jenis, maka akan melakukan ini namanya penggabungan atau perkawinan antara faktor-faktor ke reseptor untuk menginduksi perubahan. Nah, kemudian ini kawin jadi zigot ya Dede ya, ini gabung. Sel AA memiliki gabungan semua gen dari sel A dan A di dalam nukleusnya. Sudah bisa dipahami ya, ini adalah pensinyalan sel ragi untuk mengetahui jenis kelaminnya apa. Kalau jenis kelaminnya berbeda, dia akan melakukan perkawinan. Kalau sejenis, nggak akan kawin ya. Nah, itu
kita belajar pensinyalan pada bakteri saja, ada pensinyalan komunikasi, pada ragi juga ada pensinyalan untuk komunikasi. Nah, ini kita belajar di manusia ya, Adik-adik ya. Jadi manusia ini ada sel-sel yang dekat, misalnya sel yang dekat itu sel-sel di bibir ini ya kan dekat ya. Kalau sel yang jauh antara bibir dan otak itu kan selnya jauh, apalagi dari kaki ke otak jauh sekali. Adik-adik kalau menginjak paku atau menginjak bara panas pasti kesakitan. Otaknya kan yang merasakan kesakitan seperti itu, dan bagaimana caranya refleks di otak tadi biar nggak kepanasan lagi, itu adalah komunikasi jarak jauh, adik-adik ya. Jadi komunikasi ada jarak dekat, ada jarak jauh. Nah, sel manusia itu berkomunikasi dengan melepaskan pembawa pesan. Pembawa pesan ini apa? Yang tadi molekul sinyal itu ada adik, senyawa kimiawi seperti hormon itu ya, vitamin seperti itu. Jadi ada yang menghasilkan sinyal, kemudian ada yang mengantarkan sinyal ya, Pak Posnya tadi. Ada yang menerima sinyal. Jadi komunikasi ini jarak dekat berarti menempuh jarak yang dekat ya, Adik-adik ya. Kalau jarak jauh seperti yang Ibu contohkan tadi dari kaki sampai ke otak ini jaraknya jauh sekali ya. Jadi ada yang mengirimkan, mensekresikan molekul pengatur lokal atau faktor pertumbuhan ke sel target untuk tumbuh dan bertambah banyak. Jadi adik-adik Ibu ulangi lagi, pensinyalan ini ada yang jarak dekat, ada yang jarak jauh. Yang jarak dekat itu namanya parakrin. Jadi di antara sel-sel tetangganya yang dekat, lewat mana Bu? Bisa mengeluarkan molekul sinyal, bisa lewat celah-celahnya itu adik-adik ya. Jadi ini sel-sel itu kan pasti ada celahnya gitu ya. Nah, bisa lewat situ. Misalnya untuk jarak dekat yang terspesialisasi adalah sel saraf. Ketika adik-adik jatuh, luka kakinya, ya bagian luka kakinya itu saja yang sakit, itu adalah pensinyalan jarak dekat. Nah, untuk pensinyalan jarak jauh, ini hormon atau endokrin ya adik-adik ya. Jarak jauh ini berarti harus diantarkan oleh si darah ya, sampai ke sel targetnya. Inilah adik-adik pensinyalan jarak dekat bisa lewat celah antar sel ini ya, gap junction antara sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan namanya celahnya plasmodesmata ya. Jadi ini komunikasi jarak dekat adik-adik melalui kontak langsung di antara sel-sel, baik itu sel hewan maupun sel hewan punya celah sel, junction sel, yang memungkinkan molekul sinyal tadi bergerak bebas di antara sel yang berkaitan tanpa menembus membran plasma. Gitu ya, Adik-adik ya, ini pensinyalan jarak dekat ya. Kemudian ini lagi, jadi ini juga pensinyalan jarak dekat ya, ketika dua sel seperti ini berkomunikasi dengan molekulnya menonjolkan permukaannya seperti ini ya, Adik-adik ya. Kemudian ini molekul sinyalnya diserahkan ke sini. Ini yang menghasilkan pesan, diterima, diserahkan ke sana seperti itu. Ini yang jarak dekat ya, Adik-adik ya. Nah, ini jarak dekat ya, Adik-adik ya. Kalau ini jarak dekat ya. Jadi dia ini yang ini sel yang menghasilkan molekul sinyal ini dikeluarkan, ini yang menerimanya ya. Jadi yang menghasilkan sinyal namanya adalah secretory vesicle. Dia disebutnya adalah sel penghasil sinyal ya, secreting cell. Dia mengeluarkan regulator lokal ya secara difusi melalui cairan ekstraseluler. Ini yang namanya parakrin atau jarak dekat ya, Adik ya. Begitu juga dengan sinaptik signaling ya. Jadi ini mengeluarkan neurotransmitter, ini penghasil sinyal mengeluarkan molekul sinyal diterima oleh sel target gitu aja. Jadi adik-adik, hewan ini memiliki dua jenis utama pensinyalan kimiawi jarak dekat. Yang pertama parakrin ini ya. Jadi sel yang bertindak sebagai sel target di dekatnya melepaskan molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Begitu juga dengan pensinyalan sinaptik, yaitu sel saraf mengeluarkan molekul neurotransmitter dalam sinapsis ruang sempit ke pengirim sel target. Dalam hal ini sel saraf yang lain. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk pensinyalan jarak dekat ada 3 cara. Yang pertama lewat celah atau junction cell tadi ya. Kemudian yang kedua ini parakrin, jadi mengeluarkan molekul sinyal ke sel tetangganya yang dekat. Yang ketiga ada synaptic signaling ya, sel saraf tapi di jarak yang dekat sekali. Ada 3 ya.
Nah, ini adalah yang jauh ya, Adik-adik ya. Misalnya adalah hormon. Hormon itu biasanya dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Adik-adik bisa buka kembali nanti catatannya kelenjar endokrin itu apa saja. Jadi hormon itu mensinyal sel target pada jarak yang jauh ya. Kenapa bisa nyampe ya? Tadi ada darah ya yang membawa pesan tersebut, membawa molekul sinyal. Jadi pada hewan ada sel endokrin. Nanti adik-adik cari ya di googling ya, sel endokrin dalam tubuh manusia itu apa saja. Nanti akhir perkuliahan adik-adik ungkapkan. Jadi sel endokrin itu terspesialisasi mensekresi hormon tertentu ya dalam cairan tubuh. Cairan tubuhnya itu darah ya, Dede ya. Jadi hormon ini bisa mencapai hampir seluruh tubuh kita ya. Tetapi jika dengan pengatur lokal hanya sel target spesifik yang mengenali dan merespon sinyal kimia yang diberikan ya. Jadi ini contohnya sel endokrin, sel yang menghasilkan hormon tadi. Hormonnya sudah dihasilkan, ini dibawa oleh blood vessel ya, oleh pembuluh darah ya, sehingga hormon ini melakukan travel perjalanan di dalam jaringan darah menuju sel target. Jadi hanya sel target yang bisa merespon sinyal yang telah diberikan seperti itu. Ini adik-adik tahap pensinyalan ya. Jadi yang pertama ada penerimaan. Jadi kan ada yang menghasilkan molekul sinyal ataupun sinyal itu bisa datang dari lingkungan. Itu diterima oleh yang namanya reseptor penerima molekul sinyal. Nah, setelah diterima itu diteruskan oleh Pak Posnya. Nah, proses meneruskan ini namanya adalah transduksi adik-adik ya, sampai ke sel target. Nah, di sel target baru kemudian akan diberikan respon. Oh, pesannya sudah nyampe seperti ini, ya sudah aku respon seperti ini. Nah, ini contohnya adik-adik ya. Jadi ini ada molekul sinyal diterima oleh reseptor, namanya itu adalah reception. Reception. Kemudian transduksi tadi, molekulnya diubah lagi, diubah lagi, diubah lagi. Nah, ini siapa yang melakukan kerja ini ya? Enzim toh ya. Selanjutnya diberikan respon. Nah, ini ya activation of cellular response. Jadi ini gambaran umumnya ada ya pensinyalan sel. Jadi dari sisi pandang sel ada yang menerima pesan. Namanya apa adik-adik yang menerima pesan tadi? Halo, yang menerima pesan tadi namanya? Ya, betul sekali, reseptor. Kemudian pensinyalan itu dapat dibagi menjadi 3 tahap, penerimaan sinyal, transduksi, dan respon. Penerimaannya di mana? Ya di membran plasma, di bagian yang paling luar ya. Kemudian transduksi jalur terdiri dari beberapa langkah melalui jalur transduksi. Molekul terakhir, jalur transduksi memicu respon sel. Nah, ini penerimaan ya adik-adik ya. Jadi yang menerima sinyal, molekul sinyal itu terikat pada protein reseptor. Protein ini berubah bentuknya. Ini namanya transduksi awal sinyal. Jadi sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma. Nah, ini ada protein G adik-adik ya. Jadi protein G ini tipe reseptor ini berupa protein membran yang bekerja sama dengan protein G dan protein yang lainnya, biasanya suatu enzim ya. Dalam ketiadaan molekul sinyal ekstraseluler spesifik dengan respon, ketiga protein itu semuanya berada dalam bentuk inaktif. Jadi kalau nggak ada respon, itu inaktif enzimnya juga ya adik-adik ya. Begitu ada sinyal, nah dia berikatan menjadi aktif ya. Jadi protein G ini inaktif, memiliki satu molekul GDP yang terikat padanya. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah berikatan ini ya, GTP ini apabila molekul sinyal terikat dengan reseptor, reseptor ini akan berubah bentuk mengaktifkan protein G ya. Nah, satu molekul GTP menggantikan GDP pada protein G aktif yang bergerak leluasa di sepanjang membran, mengikat pada dan mengaktifkan enzimnya yang memicu langkah berikutnya dalam jalur itu yang menimbulkan respon sel. Jadi protein G ini kemudian mengkatalisis hidrolisis GTP dan melepaskan dari enzim sehingga siap digunakan kembali. Ketiga protein ini tetap melekat pada membran plasma. Nah,
Ini adalah struktur dan fungsi reseptor tirosin kinase. Jadi dalam ketiadaan molekul sinyal spesifik, reseptor tirosin kinase ini berupa polipeptida tunggal dalam membran plasma ya Dek ya. Bagian ekstraseluler protein ini dengan tempat pengikatan molekul sinyal dihubungkan oleh heliks alfa transmembran tunggal ke bagian sitoplasmik protein. Jadi bagian protein ini bertanggung jawab untuk aktivitas tirosin kinase. Reseptor juga memiliki sederetan asam amino tirosin. Nah, ini sudah melekat molekul sinyalnya ke tempat pengikatannya, dua peptida akan mengumpul dan membentuk dimer. Jadi energinya dari ATP, daerah tirosin kinase setiap polipeptida memfosforisasi tirosin pada polipeptida lain